Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mampu mengidentifikasi organ peredaran darah pada manusia. Yang kedua, mampu mengetahui fungsi jantung dan pembuluh darah. 3. Mampu menjelaskan tentang proses peredaran darah pada manusia. Yang keempat, mengetahui berbagai macam gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Silakan Ananda simak video ini dari awal hingga akhir, sehingga Ananda mampu memahami materi ini. Peredaran darah pada manusia meliputi sel darah dan jantung. Terdapat dua siklus. Pertama, sistol, kontraksi, memompa darah, jantung dalam keadaan menguncup. Kedua, diastol, otot jantung rileks, pengisian darah di jantung, sehingga jantung dalam keadaan mengembang. Nah, lihat ya, ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa jantung kita terletak di bagian dada sebelah kiri. Penyusun darah manusia. Pertama, plasma darah. Komponen berbentuk cairan. Plasma darah tersusun dari air, karbon dioksida, glukosa, protein, vitamin, lemak, serta garam mineral. Fungsinya untuk mengangkut sel-sel darah dan menyeimbangkan volume darah serta kadar elektrolit. 3 komponen protein pada plasma darah. Yang pertama, albumin, berperan mengatur aliran air yang masuk ke membran plasma. Kedua, globulin, pengangkut membawa nutrisi makanan dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Ketiga, fibrinogen, berperan dalam proses pembukaan darah ketika luka. Sel darah putih leukosit dan keping darah trombosit. Sel darah putih diproduksi di dalam sumsum tulang. Jenis sel darah putih diantaranya neutrofil, limfosit, basofil, monosit, dan eosinofil. Sel darah putih berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Berikut jenis-jenis sel darah putih beserta fungsinya. Eosinofil berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Kedua, basofil berfungsi pada reaksi alergi. Neutrofil berfungsi sebagai fagosit. Limfosit berfungsi sebagai kekebalan tubuh. Monosit berfungsi sebagai mencerna sel-sel mati. Trombosit, fragmen sel yang berukuran kecil, berperan dalam pembekuan darah saat terluka bersama benang fibrin. Mekanisme pembekuan darah: trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase, kemudian dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K untuk mengubah protombin menjadi trombin. Nah, kemudian trombin akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin, sehingga darah akan membeku. Sel darah merah eritrosit tidak memiliki nukleus sehingga mampu merubah bentuk menyesuaikan pembuluh darah. Protein khusus hemoglobin. 1. Memberi pigmen warna merah pada darah. 2. Mengikat oksigen dari paru-paru. 3. Mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Untuk lebih memahami tentang materi, organ dan fungsi penyusun darah, silakan Ananda kerjakan 2 soal berikut. Organ peredaran darah pada manusia yang kedua, yaitu jantung, terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, atrium serambi kanan. Yang kedua, atrium serambi kiri. Yang ketiga, ventrikel bilik kanan. Yang keempat, ventrikel bilik kiri. Aorta merupakan pembuluh arteri paling besar, berfungsi mengedarkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, arteri pulmonalis merupakan pembuluh arteri yang membawa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Selanjutnya, vena cava superior, pembuluh vena yang membawa darah kaya karbon dioksida ke jantung.
Selanjutnya, vena cava interior. Pembuluh vena yang membawa darah kaya karbon dioksida dari bagian bawah ke jantung. Dan terdapat katup tricuspidalis berjumlah 3 dan katup bicuspidalis berjumlah 2. Berfungsi untuk menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke serambi. Fungsi bagian jantung. Jantung terletak pada rongga yang berisi cairan perikardial. Jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epikardium, yang kedua miokardium, dan yang ketiga endokardium. Fungsi perikardium adalah cairan seros untuk melumasi jantung saat berdenyut dan menghindari gesekan dengan organ lain, menyangga dan menahan jantung agar tetap pada posisinya. Kemudian serambi. Jantung bagian atas, serambi kanan, dan serambi kiri. Serambi kanan berwarna kuning, serambi kiri berwarna putih. Dia fungsinya untuk penerima darah. Jadi, serambi kanan itu menerima darah kotor dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru yang kaya akan oksigen. Selanjutnya, bilik. Terletak pada jantung bagian bawah, terdapat bilik kanan dan bilik kiri. Fungsinya sebagai memompa darah. Dilihat ya, bilik kanan itu memompa darah kotor ke paru-paru yang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh yang kaya akan oksigen. Otot jantung pada bilik lebih tebal dibanding serambi, dan otot bilik kiri lebih tebal dari bilik kanan. Hal ini karena bilik kiri bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan hanya memompa darah ke paru-paru. Pembuluh darah. 3 pembuluh utama yang terdapat di jantung. Pertama, pembuluh nadi atau arteri. Lihat ya nak, di situ ada ilustrasinya. Membawa darah meninggalkan jantung. Ciri-cirinya, pertama, dinding otot kuat, tebal, elastis. Denyut terasa, letaknya tersembunyi agak ke dalam. Jika terluka, darah akan mengucur. 1 katup pada pangkal aorta, arteri besar, dan katup semilunari. Pembuluh nadi arteri membawa darah bersih kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kecuali yang warna hijau, dilihat ya yang warna hijau, arteri pulmonalis karena membawa darah kotor kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Selanjutnya, pembuluh darah balik, vena. Lihat ilustrasinya ya nak. Pembuluh darah yang mengangkut darah ke jantung. Ciri-cirinya, 1. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. 2. Denyutnya tidak terasa. 3. Terletak di dekat permukaan tubuh atau kulit. Yang keempat, memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang kelima, jika terluka darah menetes. Pembuluh balik vena banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Kecuali, dilihat ya nak, yang warna kuning. Vena pulmonalis kaya oksigen karena membawa darah dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya, pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Dilihat ya ilustrasinya yang warna hijau. Ciri-ciri. Dinding pembuluh tipis. Diameter pembuluh sangat kecil dan berhubungan langsung dengan sel tubuh. Pembuluh darah manusia dibagi 2. Yang pertama, yang warna kuning itu peredaran darah kecil dan yang warna ungu itu peredaran darah besar. Nah,
Peredaran darah kecil itu, Nak, peredaran darah yang dipompa ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang dipompa ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian ke pulmo yang dibawa yaitu darah kotor, karbon dioksida, kemudian vena pulmonalis dikembalikan lagi ke serambi kiri dalam keadaan darah bersih atau oksigen. Darah besar itu dimulai dari bilik kiri, kemudian ke aorta, selanjutnya ke seluruh tubuh, lalu ke kava, vena cava superior atau interior, kemudian ke serambi kanan. Ananda bisa dilihat ilustrasinya. Yang warna merah itu darah bersih kaya akan oksigen, sedangkan yang warna biru itu darah kotor kaya akan karbon dioksida. Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi jantung yaitu aktivitas, jenis kelamin, dan usia. Untuk lebih memahami tentang materi jantung dan sistem peredaran darah pada jantung, silakan Ananda kerjakan latihan 3 soal, 3, 4, dan 5. Gangguan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Pertama, jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka jantung akan berhenti berdenyut. Upaya untuk menjaga jantung selain berolahraga, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang cukup. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang yang begadang di malam hari, padahal begadang tidak baik bagi kesehatan. Menjaga pola makan sehari-hari juga dapat mencegah penyakit jantung. 2. Stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka upaya pencegahannya hampir sama. Selanjutnya, varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik, vena, mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Upaya agar terhindar dari varises adalah ketika kamu tidur sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kamu melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Menghindari berat badan berlebih dan menghindari berdiri terlalu lama. Anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Oke, selanjutnya latihan untuk materi gangguan pada sistem peredaran darah. 1 soal. Jadi latihannya hari ini ada 5 ya. Terima kasih Ananda sudah mendengarkan video Ustazah dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.